Selamat pagi anak-anak ibu. Oke, bertemu lagi. Ini adalah pertemuan kedua kita. Mata pelajaran ekonomi, enak ya. Di mana minggu lalu kita sudah mempelajari pengertian daripada ilmu ekonomi dan juga kelangkaan. Nah, kamu sudah tahu dong? Masih ingat? Oke, apa yang dimaksud dengan ilmu ekonomi dan juga kelangkaan? Ibu harapkan itu kamu ingat dan kamu pahami. Nah, pada pertemuan ini kita akan mempelajari skala prioritas kebutuhan dan jenis-jenis kebutuhan. Nah, untuk apa sih skala prioritas kebutuhan ini? Supaya kita mengetahui ya jenis kebutuhan yang mana yang paling penting untuk kita penuhi. Nah, bisa kamu lihat dalam slide skala prioritas kebutuhan. Apa sih yang dimaksud dengan skala prioritas kebutuhan? Oke, skala prioritas kebutuhan itu adalah susunan yang kita buat untuk memenuhi kebutuhan yang paling penting. Nah, dengan kata lain, atau urutan kebutuhan yang disusun secara terstruktur berdasarkan tingkat kebutuhan yang harus segera dipenuhi. Nah, berarti kalau dikatakan skala itu susunannya, oke? Dari 1 sampai dia ke terakhir. Bagaimana cara membuat skala prioritas kebutuhan? Nah, di sini ada 5 cara yang harus kamu ketahui membuat skala prioritas kebutuhannya. Oke, yang pertama kamu harus menulis dulu semua jenis kebutuhanmu. Nah, menulis semua kebutuhan. Ya, Ibu contohkan kebutuhan kita pada saat ini adalah makanan, pakaian, kemudian tempat tinggal, kemudian kalau kamu sekarang sekolah, ya, karena sekarang sistem daring menggunakan apa? Menggunakan handphone. Oke, handphone harus ada dong kuota. Nah, itu merupakan jenis daripada kebutuhan. Jadi, untuk membuat skala prioritasnya, pertama tulis dulu semua jenis kebutuhan yang harus kamu penuhi macam-macamnya. Oke, kemudian setelah itu menyusun urutan kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingannya. Nah, setelah kamu tuliskan tadi, susunlah itu berdasarkan tingkat kepentingan. Nah, yang pertama, tingkat kepentingan itu adalah makanan. Oke, dan selanjutnya. Nah, kamu membutuhkan apa saat ini? Urutkanlah itu dari yang pertama sampai terakhir. Dan yang ketiga, membuat catatan kebutuhan alokasi dana. Nah, dari masing-masing kebutuhan yang sudah kamu tuliskan tadi, buatlah taksasi biaya yang harus kamu keluarkan dalam pemenuhannya. Nah, misalkan untuk kebutuhan makanan. Oke, berarti biaya yang harus kamu keluarkan misalkan 10.000. Nah, untuk pemenuhan yang namanya pakaian. Nah, biaya yang kamu keluarkan itu berapa? Oke, dan yang keempat, memilih kebutuhan yang paling memberi manfaat secara optimal. Nah, penuhi dulu kebutuhan yang paling optimal. Oke, yang paling penting. Oke, itu dia. Nak. Dan yang terakhir, memenuhi semua kebutuhan sesuai dengan daftar yang telah ditentukan. Nah, setelah itu, kemudian kamu checklist, oke, dalam hari ini, berarti semua kebutuhan yang saya buat listnya tadi, daftarnya tadi, bisa saya terpenuhi. Oke, itu dia menentukan prioritas. Oke, Nak. Maaf sebentar ada gangguan karena baterai laptop Ibu habis. Oke, dan yang kedua, Nak, kita akan mempelajari jenis daripada kebutuhan. Nah, kita akan lihat jenis daripada kebutuhan. Nah, kebutuhan bagaimana pengelompokannya? Nah, sebelum kita mengetahui ke dalam pengelompokan atau klasifikasi kebutuhan itu, di SMP kamu sudah mempelajari ya, apa itu yang dimaksud dengan kebutuhan. Ibu ulangi, di mana kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang harus kita penuhi dalam diri manusia. Atau dengan kata lain, kebutuhan adalah cerminan adanya rasa kekurangan dalam diri manusia yang harus dipenuhi atau dipuaskan. Nah, itu dia artinya kebutuhan. Artinya kebutuhan tersebut harus kita penuhi. Nah, untuk itu, apa yang harus kita penuhi terlebih dahulu, baru kebutuhan yang lain. Oke, kita akan lihat jenis daripada kebutuhan. Nah, ini dia. Oke, dapat dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama menurut entitas kegunaannya.
Nah, yang pertama menurut kegunaan. Kebutuhan dibagi menjadi 3, ya. Ada dia kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Nah, kalau dikatakan kebutuhan primer, kebutuhan yang paling utama yang harus dipenuhi. Nah, pertama sekali yang harus dipenuhi. Contohnya ini apa, Bu? Makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Kemudian kebutuhan sekunder, kebutuhan yang harus dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Nah, berarti apa itu contohnya? Bisa kendaraan ataupun handphone. Nah, kemudian yang ketiga ada dia kebutuhan tersier. Nah, kebutuhan tersier ini sudah kategori barang-barang luks atau barang-barang mewah, yang artinya kebutuhan yang harus dipenuhi ketika kebutuhan primer dan sekunder sudah terpenuhi, baru bisa memenuhi kebutuhan tersier. Contohnya apa? Pembelian barang-barang mewah berupa berlian, emas, ya, mobil mewah, ya, tempat tinggal mewah, dan lain sebagainya. Oke, ini sudah kategori barang luks ya, Nang. Iya, ya, Nak. Oke, menurut waktu pemenuhannya, ya, waktu sama dengan masa, ya. Ada dia kebutuhan sekarang, kebutuhan akan datang, dan juga kebutuhan tidak terduga. Nah, kebutuhan sekarang ini artinya yang harus saat ini kita penuhi. Apalah yang harus kamu penuhi pada saat ini? Nah, yang harus kamu penuhi adalah di saat kita lapar berarti makan, di saat kita haus kita minum. Nah, di saat kita dalam pandemi sekarang yang kamu butuhkan adalah belajar daring, berarti kamu memerlukan yang namanya handphone dan juga kuota. Nah, itu dia kebutuhanmu sekarang ya, Nak. Kemudian kebutuhan yang akan datang. Nah, kebutuhan yang akan datang ini maksudnya apa? Nah, untuk keesokan hari. Nah, kamu sekolah pada saat ini untuk pemenuhan kebutuhanmu untuk masa yang akan datang, Nak. Nah, tujuannya apa? Supaya kamu lebih mengetahui, nah, dalam pendidikan, dan bahkan supaya nanti peluang kerjamu ada. Itu dia untuk kebutuhan yang akan datang. Kemudian kebutuhan yang tidak terduga. Nah, kebutuhan yang tidak terduga inilah yang tidak tahu kita kapan terjadinya. Nah, misalkan kita mengalami yang namanya musibah kecelakaan. Nah, kebutuhannya adalah kita akan mengeluarkan sejumlah dana karena kita sudah misalkan dibawa ke klinik atau ke rumah sakit karena kecelakaan tersebut. Nah, itu dia kebutuhan yang tidak terduga. Oke. Kemudian menurut sifatnya dibagi menjadi 2. Ada dia kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Nah, kalau jasmani ini, Nak, ini sudah ke fisik, sedangkan rohani sudah ke jiwa. Nah, jasmani, untuk apa rupanya kebutuhan jasmani dipenuhi? Nah, kamu berolahraga supaya fisikmu kuat, supaya fisikmu sehat. Nah, pastinya dong. Nah, untuk fisik kita sendiri, ya, supaya lebih kuat. Kemudian yang kedua ada kebutuhan rohani. Nah, kebutuhan rohani di sini adalah sudah hubungan kita dengan Sang Pencipta, dengan Tuhan. Berarti kita melakukan tata ibadah, ya, kebaktian, ke gereja. Nah, itu merupakan sudah pemenuhan kebutuhan rohani kita. Nah, kamu mendengarkan yang namanya firman, nah itu sudah pemenuhan dalam kebutuhan rohanimu, jiwamu. Dan yang terakhir itu menurut subjek. Nah, kalau dikatakan subjek ini kepada sasarannya kita, orangnya, ya, dibagi menjadi 2, ada dia kebutuhan individu dan juga kebutuhan sosial. Nah, kalau kebutuhan individu itu adalah kebutuhan dirimu sendiri, kebutuhan saya, kebutuhan orang tuamu, kebutuhan saudaramu, dan bahkan juga kebutuhan saudara-saudara kita yang lainnya. Oke, berarti per individu. Misalkan pada saat ini kebutuhan saya adalah misalkan dalam untuk pembelajaran daring menggunakan yang namanya laptop ini, ya. Oke, itu sudah kebutuhan individu saya. Nah, atau dengan kategori lain kebutuhan individu seseorang, misalkan kategorinya dia sakit. Nah, dia dalam bernapas itu sudah sesak. Nah, dia memerlukan yang namanya oksigen. Nah, dia khusus membutuhkan yang namanya oksigen tersebut karena menghirup di udara tidak sanggup, tapi perlu dengan adanya oksigen tadi. Oke, kebutuhan kemudian yang kedua itu adalah kebutuhan sosial. Nah, kebutuhan sosial ini adalah kebutuhan umum, ya, yang harus dipenuhi pada masyarakat umum. Oke, Nak, demikian pembelajaran kita untuk